terus kita dari perusahaan ini ke perusahaan ini nyari tahu gimana sih untuk melancarkan bisnis seperti ini, cara mempromosikan lagu karena udah nggak di label lagi, dan sebenarnya lebih menjadi beban untuk saat ini. Tapi aku amat sangat enjoy ketika posisi aku sekarang sudah sebagai punya Airfast Music dan jadi apapun yang ada di otak pikiran aku bisa tuangin gitu aja, kita brainstorm bareng bisa jadi sesuatu gitu. Bisa dieksekusi langsung ya. Karena mungkin dulu Iki hanya sekedar Rizky Febian yang taunya oke, hari ini nyanyi, besok photoshoot, nyanyi pulang, dan di sini justru malah enjoy. Sekarang utuh gitu. Jadi lo bisa ikutan dari end to end-nya semua ya. Pelajaran paling besar yang bisa lo ambil selama proses membuat label sendiri apa Ki? Pelajaran yang bisa diambil adalah sebenarnya proses bagaimana caranya untuk bisa konsisten di dunia ini. Terlepas dari banyak sekali penyanyi muda yang bermunculan, terlepas dari musisi-musisi yang berbagai genre, yang bisa Iki dapat pelajaran. Iki masih ingat penyanyi Marcel Siaan sempat bilang sama aku, karena di dunia ini itu tidak ada yang namanya saingan. Kita sesama musisi bagaimana caranya memajukan musik Indonesia sama-sama. Jadi pembelajaran yang bisa aku ambil ketika aku bersama label di sana, bagaimana caranya konsisten. Dan walaupun kita ada di era apa, gimana caranya kita bisa seimbang di era yang sekarang gitu sih. Nah Ki, ngomongin soal strategi bertahan ya. Gimana caranya Iki sebagai soloist, strategi apa? Karena kan sekarang soloist semakin banyak ya Ki. Dan kemarin juga pas Noah kesini, Noah tuh bilang bahwa sekarang tuh yang lagi bersinar tuh adalah soloist dibandingkan band. Nah kalau dari Iki pribadi, menurut Iki strategi apa yang bisa Iki share juga ke teman-teman mungkin yang mau jadi soloist juga gitu. Strategi gimana cara bisa bertahan? Dan kedua, aku juga mau nanya, menurut Iki industri musik sekarang tuh lagi seperti apa sih Ki? Kalau yang pertama, bagaimana caranya untuk bertahan? Bertahan kan? Iya, untuk bertahan sebagai soloist sebenarnya balik lagi gimana caranya. Kalau Iki pribadi ya, maksudnya ini kita nggak ngomongin siapapun. Kalau apapun ini menceritakan apa yang Iki jalanin. Iki berusaha untuk menjadi diri Iki sendiri. Ketika memang di luar sana bermunculan musik A, B, C, Iki berusaha untuk tidak mengikuti. Karena aku punya visi misi dan punya tujuan suatu saat seperti ini. Aku pengen genre Rizky Febian ini adalah as a signature Rizky Febian. Jadi ketika orang-orang dengan sedang bermusik seperti ini, aku berusaha straight untuk gue tetap bakal fokus di sini. Contoh kayak misalkan dari mulai album Jejak, aku ada lagu Nona dengan beat hampir sama dengan Cuek. Waktu itu alhamdulillah direspon, terus aku coba terus fokus di situ. Karena aku suka R&B, aku berusaha untuk masukin musik-musik R&B, tapi nggak pernah lupa bagaimana caranya aku masukin ciri khas aku. Karena menurut aku di dunia musik itu bukan ngomongin tentang gimana caranya kita bersaing dengan musisi, bukan, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan pesan dan gimana caranya kita tuh pesan yang kita sampaikan itu sampai ke para pendengar. Dan intinya sih berusaha untuk observasi, maksudnya mengikuti zaman tetap harus, karena kita harus tetap melihat juga pasar tuh lagi suka apa sih, pinginnya kemana sih. Simple contoh kayak kayaknya ini orang-orang sekarang lagi pada sukanya tuh yang sedih-sedih. Aku bikin Cuek, sebenarnya itu Cuek lagu sedih, tapi gimana caranya lagu sedih bisa bikin goyang gitu. Contoh kayak gitu. Nah kalau industri musik sendiri sekarang menurut Iki gimana? Jujur untuk pertama masuk ke dunia entertain pun aku sangat bersyukur karena aku masuk di era digital. Menurut aku dengan adanya musik di era digital saat ini amat sangat membuka peluang untuk musisi-musisi muda ataupun musisi-musisi yang ada di pelosok dimanapun bisa berkarya. Apalagi dengan adanya YouTube, mereka bisa berkarya dan berkreasi semampu mereka. Aku punya cerita kenapa aku bisa bersyukur seperti ini dan kenapa aku pengen gitu ya ngobrolin ke orang-orang bahwa ayo kalian bisa gali semuanya tuh karena gini. Aku sempat ada masa di mana lagu Kesempurnaan Cinta ingin dijadikan sebuah soundtrack film. Dulu. Cerita sebelumnya adalah banyak orang yang nggak tahu, sebelum Kesempurnaan Cinta naik dan sebelum aku sign di manajemen besar itu, aku selalu membawa CD Kesempurnaan Cinta ke label-label. Di saat aku lagi casting film, di saat aku lagi casting iklan. Aku masih ingat orang yang berjasa namanya Teh Ika namanya. Dan saat itu aku ketemu dengan produser besarnya, sebuah label besar, bertemu dengan produser filmnya. Aku kasih CD-nya. Ini contoh ya, maksudnya ini pembelajaran contoh. Aku kasih CD-nya dan CD-nya ditaruh di pojokan, tidak didengarkan. Terus aku casting film cuman sekedar disuruh profil doang, belok kanan kiri, terus habis itu pulang. Terus aku mikir, ini gimana orang bisa tahu aku actingnya kalau misalkan cuma ditanya-tanya doang, ya kan? Terus akhirnya udah aku pulang.
Setelah kesempurnaan cinta naik, aku balik lagi datang ke sana. Yeah. Bukan pengen balas dendam, tapi aku ingin memberikan efek jerak seperti ini. Ngebayang nggak kalau misalkan orang yang di kampung sampai sujud syukur ke orang tuanya, sumpah-sumpahan, cuci kaki, jual sawah, jual sapi, untuk bisa datang ke Jakarta hanya sekedar ingin memberikan demo ke sebuah label besar. Jadi saat itu tuh momen yang pas buat aku kasih tahu ke orang-orang bahwa setidaknya kalau lu nggak suka dengan sebuah karya ini, atau lu misalkan gak pas di saat lu dengerin, setidaknya lu terima, lu hargai, lu dengerin. Jadi kalau menurut aku dengan era yang sekarang dengan digital, ini adalah momen yang pas untuk orang-orang di luar sana yang ingin berkarya, yang ingin menampilkan kreativitas tinggi, apalagi menjunjung tinggi untuk nama Indonesia gitu dengan kreativitas mereka ya. Menurut aku bagus sekali. Udah nggak usah bawa-bawa CD Ki, udah bisa dengerin Spotify, diupload di YouTube. Jadi ini kesempatannya lagi sangat luar biasa sih. Apalagi sekarang kan orang mengcover, terus orang udah langsung bisa tiba-tiba dikenal banyak orang. Yang jadi permasalahan bagaimana caranya kita konsisten dan mempertahankan eksistensi karya. Ki, kita tadi di awal sebelum kita syuting kita udah ngomongin soal campaign Iki yang menurut gue brilian banget, trilogi of Garis Cinta. Ceritain dong Ki, gimana konsep kreatifnya dan kenapa kekeh banget malah pingin merilisnya di masa-masa pandemi ini gitu. Justru kan pasti banyak, maksudnya susah ya Ki, apalagi juga bingung gimana cara promonya dan segala macemnya. Nah gimana Ki? Jadi gini, ketika masa pandemi itu album aku ya udah relain lah, nanti aja lah gitu ya. Terus kita bingung lah, kita bingung mau ngapain. Ide muncul gila itu ketika Iki berpikiran apalagi gitu loh. Karena Iki yakin justru bagaimana caranya ketika banyak orang yang terkena dampaknya ketika saat pandemi, gimana caranya kita sebagai orang musisi justru bagaimana caranya menghibur. Karena itu satu-satunya untuk kita bisa menghibur orang-orang yang sedang saat ini mereka rasain gitu loh. Jadi waktu itu aku punya pemikiran apa nih kira-kira yang bisa menarik massa untuk orang bisa tahu dengan materi Iki. Ya saat itu apalagi kalau lagi pandemi, coba nonton streaming film atau enggak streaming lagu. Akhirnya aku berpikiran gimana caranya aku combine dua-duanya. Aku bikin lagu, 3 lagu, jadi 3 lagu. Aku berpikir gimana caranya ini jadi bisa satu kesatuan. Ya akhirnya aku berusaha untuk cari cara gimana caranya satu cerita, dan alhamdulillah ternyata masuk satu ceritanya. Dan Iki punya pemikiran seperti ini. Biasanya sebuah lagu hanya menjadi sebuah hal kedua di film. Tapi di sini Iki berusaha menjadi pencetus gimana caranya film bermula dari sebuah lagu. Jadi aku bikin sebuah lagu yang satu rentetan dan visualnya berusaha untuk continue dan berusaha untuk jadi film. Jadi ya mungkin itu akhirnya bisa diterima sama banyak orang karena orang merasakan boring nonton film tapi pengen denger lagu, mau denger lagu tapi pengen nonton film. Lo kombinasi dua-duanya. Yes, itu. Jadinya aku waktu itu punya pemikiran kayak gitu. Nah, by the way, ada ini enggak, ada kelanjutannya enggak sih Ki? Akan jadi film kah? Alhamdulillahnya akan jadi trilogi lagi kah? Lagi pitching untuk sebuah mungkin web series or short movie mungkin ya. Kalau film mah bisa dong Ki, kita kerja bareng di Sexomedia. Boleh banget. Nanti abis ini kita bisa ngobrol banget, boleh. Karena memang itu tujuan aku, karena kerjaan aku punya mimpi kayak berusaha ya tadi lagu jadi sebuah film. Terus gimana caranya ya memang memvisualkan lagu itu ya sebuah cerita. Jadi orang nonton memang ya udah. Karena aku tuh berusaha memposisikan diri sebagai konseptor gitu. Jadi kayak aku seneng banget apalagi dunia yang memang berbau seni gitu, itu aja. Dengan respon yang sangat luar biasa. By the way Ki, kita ngomongin soal keluarga. Boleh. Tadi kan lo juga udah bilang kalau karya lo yang awal-awal semua tuh terinspirasi dari keluarga lo, dari papa dan almarhum mama gitu. Nah, menurut Iki udah di posisi sekarang ini, Iki udah cukup membanggakan orang tua belum sih? Belum sama sekali karena terutama untuk almarhumah ya, karena masih banyak cita-cita dan impian yang pengennya sebenarnya sama-sama diraih sama almarhumah, tapi karena nggak bisa diwujudkan, jadi aku masih merasa aku belum bisa membanggakan kedua orang tua Iki gitu. Jadi sampai detik ini pun berusaha untuk berjuang apapun itu gitu. Masih panjang Iki perjalanannya? Panjang sekali, masih banyak yang harus aku buktiin sama mereka, karena aku yakin kedua orang tua bukan materi kejaran mereka, tapi gimana caranya kita berperilaku baik di saat di luar, menghargai orang tua. Betul, bisa bermanfaat untuk banyak orang, ngasih kebaikan ke banyak orang itu. Ki, apa sih value atau didikan orang tua yang Iki pegang sampai sekarang, Iki selalu inget terus? Dari orang tua tuh cuman simple, mereka tuh bilangnya berusaha untuk menghargai sebuah proses. Karena ketika kita menghargai sebuah proses, itu yang bisa ngerem kita
agar kita tidak tinggi hati, sombong, kita punya pemikiran negatif atau apa. Jadi berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya menghargai proses. Karena sayang perjalanan yang udah dijalanin, kerikil yang udah dilewatin, hanya sekedar sama sentilan sebuah kesombongan bisa lepas gitu aja. Jadi menurut aku itu sebuah didikan yang sangat luar biasa, apalagi tidak biasa kedua orang tua Iki mendidiknya. Kayak seakan-akan kayak bercanda, apalagi ya ayah gitu loh, bercanda. Tapi justru di dalamnya tuh mempunyai makna besar gitu kalau kita bisa cari sesuatu di dalamnya. Bersyukur banget masih diingetin. Saya bersyukur banget punya orang tua yang masih ngingetin untuk kita bisa stay grounded dan menghargai proses. Itu penting sih Ki, karena mungkin sekarang banyak anak-anak muda yang karena semua serba digital dan segala macam kan udah kerasa nih kita bisa instan, bisa ini, tapi tadi yang kita bilang Ki, proses nggak bakal mengkhianati hasil kan. Betul. Pasti proses tuh kita bisa belajar banyak. Ki, kan adik kamu Putri juga udah terjun ke industri musik nih, baru ngeluarin single juga. Nah Iki sekarang udah tahu baik buruknya industri musik. Ada kekhawatiran gak sih untuk adik tercinta? Banget. Apalagi perempuan satu-satunya. Jadi bagaimana caranya aku ngejaga, mendidik dia, tapi dengan cara, kalau aku tuh tipikal ke Putri itu aku gak pernah ngajarin kamu harus gini, kamu harus enggak, tapi berusaha untuk tindakan apa yang aku lakuin, karena Iki yakin apa yang Iki lakuin pasti mereka bakal memperhatikan. Nah, dan hampir semua adik-adik aku tuh tipikalnya sama kayak aku. Mereka tuh berusaha untuk belajar sendiri, kayak Putri bikin lagu sendiri tanpa sepengetahuan aku. Jadi banyak hal-hal yang membuat aku kaget. Ridwan Ferdi yang tiba-tiba bisa nyanyi, itu semua karena aku mungkin jarang ketemu ya, sedih banget. Jarang ketemu, tiba-tiba sekalinya ketemu, aku bikin project nyanyiin lagunya A Whole New World kalau waktu itu, tiba-tiba mereka nyanyi dan buset bagus banget ternyata. Bisa nyanyi dan Putri pun sama, ternyata Putri melakukannya hal yang sama, kayak mereka berusaha diam-diam, tiba-tiba Putri bisa bikin lagu. Dan aku tuh berusaha kalau ngingetin Putri itu kayak tidak memposisikan aku sebagai kakak yang memang harus lu harus gini, lu harus ini, enggak. Jalanin aja semuanya, karena Iki yakin kalau Teteh Putri itu dia tahu batasan dan tahu bagaimana caranya menjaga diri, kata aku tuh. Ikutin aja, dan yang terpaling penting Teteh harus bersyukur karena orang tua membebaskan banget. Kata aku tuh di luar sana banyak sekali orang tua yang harus ini, harus itu. Teteh harus bersyukur gimana caranya, dan terbukti maksudnya Putri ngikutin itu semua. Sejauh ini walaupun aku jauh dari rumah, suka dimarahin sama ayah, jarang pulang, dan tapi aku berusaha untuk tetap memantau dan bagaimana caranya menjaga adik-adik aku dari jauh gitu. Ki, kalau goals untuk keluarga Iki ya, Iki pingin apa yang Iki pingin lakukan untuk keluarga yang pingin banget tercapai tapi belum tercapai? Mempunyai banyak waktu untuk bisa kumpul bersama sebenarnya, itu aja sih. Kira-kira kapan Ki? Kira-kira kapan Iki akan ngerem pekerjaan untuk bisa lebih ada bersama keluarga? Baru kemarin aku ditanya kayak gini sama ayah. Wow, sulit sekali. Karena gini, karena di satu sisi ini udah menjadi sebuah tanggung jawab Iki ketika Iki terjun ke dunia entertain, dan ini udah sebuah resiko harus jauh-jauhan dari keluarga, karena siapa yang mau gitu, maksudnya tinggal jauh dari keluarga, apalagi dengan Iki yang memang masih butuh perhatian dari seorang orang tua gitu maksudnya, dan ingin ada rasa peduli dan kasih sayang dari adik-adik gitu. Cuman di satu sisi tuh Iki nggak bisa untuk bisa berontak untuk itu semua, karena gini, ini yang Iki lakukan bukan hanya sekedar ingin mengejar cita-cita Iki pribadi atau keegoisan Iki pribadi, tapi hanya untuk bisa mengangkat harkat martabat keluarga dan saudara-saudara lain. Karena yakin suatu saat yang bisa menolong ataupun membantu saudara-saudara lain tuh Iki yakin suatu saat Iki gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan? Belum tahu ya Ki. Ya semoga Allah mendengar dan diberikan jalan untuk bisa bersama gitu. Amin. Kalau short term goals untuk Iki sendiri apa? Apa yang deket-deket ini Iki pingin banget lakukan yang belum tercapai? Alhamdulillahnya aku tuh seneng banget gitu loh. Allah tuh selalu mendengar kata hati Iki gitu ya. Ketika aku pengen Allah tuh tiba-tiba dengan insannya, dengan sentikannya tiba-tiba aku mendapatkan apa yang aku mau. Sejauh ini ya itu tadi, berawal dari aku pengen membuat sebuah web series atau short movie gitu ya. Terus aku pengen berkecimpung ke dunia peran, aku pengen berakting. Aku seneng banget karena apapun yang berbau seni. Kayak kemarin aku cuman bermimpi gitu kayak karena ya itu karena pandemi ya, aku akhirnya nontonin film terus kayak berharap kapan ya gue bisa jadi peran utama dan main film sebuah ini. Alhamdulillah tiba-tiba Allah dengan
singkatnya ngasih kesempatan itu, ngasih beberapa kesempatan. Jadi intinya pada hari ini semuanya bagaimana caranya kita bersyukur gitu loh, itu aja. Dan baik ke sesama itu. Karena ketika kita menanamkan kebaikan dengan siapapun, ada aja balasannya itu. Ya, setuju sih aku. Oke, Ki, apa advice Iki untuk anak muda atau generasi muda yang ingin menjadi musisi seperti Iki? Wow, sebenarnya bukan advice ya, tapi lebih mungkin sama-sama kita membuktikan kali ya sama orang-orang di luar sana. Yang terpenting adalah gimana caranya ketika kita mempunyai talenta, harus gimana caranya kita tetap harus bisa mengembangkan talenta kita. Dan yang paling utama adalah ketika kita merasa ada kekurangan dalam diri kita, gimana caranya kekurangan itu jadi kelebihan dan ciri khas buat kita. Itu sih sebenarnya buat aku. Dan jangan pernah berhenti belajar ya, Ki. Iya, dan konsisten. Iya, setuju. Terakhir, pesan untuk Iki, kalau nanti 5 tahun lagi Iki nonton Ngobrol Sore Semaunya. Ngapain juga ya, Ki? Cuma kalau misalkan 5 tahun keren lagi, sih, tapi keren. Coba apa? 5 tahun lagi Iki mau menyampaikan apa? Pokoknya 5 tahun lagi Iki akan menjadi seorang bisnismen. Amin. Membantu banyak orang. Amin. Membuat suatu tempat yang memang bermanfaat, dan yang pastinya berusaha untuk selalu peduli dengan orang yang butuh bantuan. Itu aja sih. Amin. Ya, apalagi yang mau dicari? Gitu, tinggal kita menebarkan kebaikan. Ingat Ki. Yes. Jadi 5 tahun lagi Ki harus nonton Ngobrol Sore Semaunya ya? Harus. Reminder kan ini juga. Iya, reminder, betul. Oke Iki, terima kasih banyak. Sama-sama Putri sudah Tanjung. main-main ke Ngobrol Sore Semaunya. Semoga semua cita-cita Iki yang tadi Iki udah bahas juga bisa cepat-cepat terlaksanakan. Amin. Amin. Thank you so much Iki. Main-main Sama-sama. lagi ya. Harus. Semoga nanti seriesnya Iki bisa ada di Sexo Media ya. Amin. Nanti kita Amin. ngobrol ya. Wow, Habis ini amin. ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore dan full versionnya bisa didengerin di Spotify. Thank Bye bye. Thank you Iki. Sama-sama.